Shalom, Horas. Selamat bertemu lagi bersama firman Tuhan hari ini yang diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sejauh demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena boleh mendengarkan sabdamu pada pagi ini. Biarlah Tuhan menyapa kami, pakai hambanya dalam kelemahannya oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, waktu saya dulu belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama, rupa-rupanya cukup ribet. Ada banyak peraturan yang harus kita lakukan. Bahkan orang seperti kita ini adalah yang disebut dengan orang-orang di luar umat Tuhan, tidak bisa beribadah datang ke bait suci. Mungkin ke pelatarannya boleh, tapi itu juga penuh peraturan-peraturan. Karena kita tahu bahwa hanya orang-orang tertentulah yang bisa beribadah. Memang pada awalnya ibadah itu adalah ibadah pribadi antara orang yang bersyukur kepada Tuhan seperti Habel dan juga Abraham, Nuh, Ayub dan juga yang lainnya. Tapi kemudian menjadi ibadah umat yang diselenggarakan oleh Musa. Tapi sudah ada aturan-aturan khusus di mana umat Tuhan boleh beribadah di kemah pertemuan, di bait Allah atau juga di sinagoge. Kita tahu bahwa tempat ibadah mereka juga adalah tertentu, seperti di Silo, di Gilgal, di Nob, di Bukit Zaitun, di Hebron dan juga di Yerusalem. Selain itu saudara-saudaraku, kita tahu persis bahwa seperti di kemah pertemuan atau di bait Allah ada yang disebut dengan pelataran atau tempat pelataran, kemudian ruang kudus, kemudian ruang maha kudus. Dan yang bisa sampai ke ruang maha kudus hanya imam besar. Maka jika seseorang mau mempersembahkan sesuatu, karena dalam tiap ibadah mereka, baik perayaan Sabat atau perayaan-perayaan besar seperti perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Paskah, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Pondok Daun dan hari raya lainnya, mereka membawa korban-korban khusus seperti domba jantan tak bercacat, lembu jantan tak bercacat. Dan saudaraku, sekali lagi, untuk mempersembahkan korban dan ibadah mereka itu hanya orang tertentu seperti imam dari keturunan Lewi yang boleh menyelenggarakannya. Dan untuk masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar yang telah ditentukanlah boleh masuk ke sana. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sungguh bersyukurlah kita, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, bahwa Yesus sudah menjadi pengantara kita. Dia menjadi mediator kita. Dia sendirilah yang menjadi imam besar kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, yang kudus, sebagai korban penghapus dosa, korban bakaran, korban penghapus dosa, yang mendamaikan kita umatnya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudaraku, itu dilakukannya satu kali untuk kita, dan dialah sekarang menjadi betul-betul menjadi korban pendamai kita antara kita dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan sebelumnya dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu hebatnya kuasa darah Yesus yang menyucikan kita, supaya kita betul-betul diberanikan untuk datang kepada tahta kemuliaan Tuhan. Saudaraku, seharusnya kita
sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Saya senang dengan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang keempat ayat 11 yang berbunyi, sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, itu artinya tidak ada alasan, keengganan, atau kemalasan untuk beribadah. Secara jelas tadi dikatakan, kita sudah diberi penuh keberanian menghampiri kasih karunia Allah. Penuh keberanian bisa kita ungkapkan menjadi lebih leluasa, lebih bersemangat, lebih berani, lebih sukacita, lebih senang, lebih rajin beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menyediakan pertolongan-pertolongan yang tepat bagi kita. Jangan katakan Anda masih berdosa dan tidak layak, karena kuasa darah Yesus sanggup menyucikan. Jangan katakan Anda tidak bisa berdoa, terbata-bata pun tidak masalah. Jangan katakan Anda belum belajar teologi, belum sarjana teologi, tidak masalah. Baca Alkitab saja pun tidak ada masalahnya. Jangan katakan Anda tidak bisa menyanyi dengan hebat, tidak apa-apa. Jangan katakan Anda tidak memiliki sesuatu yang hebat, tidak apa-apa. Anda sungguh diundang Tuhan untuk penuh keberanian, lebih leluasa untuk beribadah kepada dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Yesus mengundang saudara untuk apa? Beribadah, karena dialah pengantara kita yang agung. Dialah mediator kita. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup kita yang sangat baik menghantar kita kepada Allah yang penuh kemurahan. Lagi saat COVID-19 saat ini, PSBB sudah ditekankan pemerintah kita. Kita harus apa? Kita harus makin berani, makin senang, makin leluasa beribadah kepada Tuhan. Para ayah, para suami, para istri, para ibu, jadikanlah jadi contoh yang hebat dalam keluargamu untuk berdoa beribadah kepada Tuhan. Jika kita sekarang merasa betul-betul ada pergumulan berat karena di PHK, karena tidak ada pekerjaan, karena ada tantangan-tantangan hidup kita hari demi hari, ada pergumulan-pergumulan besar, karena Anda mungkin sekarang berada di rumah tahanan, berada di rumah sakit, berada di ICU, berada di tempat isolasi, Anda sekarang berada di tempat-tempat yang sulit, Anda berada di sawah, di ladang, di hutan, atau di mana-mana saat ini. Justru saat ini Anda harus beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan penuh leluasa. Kenapa? Karena di sana warisan kekal telah Tuhan berikan untuk Anda. Apalagi yang lain-lainnya Dia sanggup berikan untuk Anda. Memberikan sejahtera, memberikan kemampuan, memberikan segalanya yang terbaik untuk Anda. Datanglah penuh leluasa ke dalam kasih karunia Allah yang hebat ini, supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Datanglah, jangan ragu-ragu, karena Yesus betul-betul sekarang saat ini mengundang Anda, menanti Anda untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yesus memberkati Anda. Amin.